Duh, mana nih JJ nih? Jadi nggak sih podcastnya nih? Hai Jamal! Maaf ya Bal, lama banget ya Bal. Gak apa Kak, lumayan sih. Gue ketiduran tadi Bal di Nggak apa, dalam. nggak apa, nggak Gimana apa. sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana nih hari ini kita mau bahas apa nih? Bebas tergantung Kakak. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol, gimana kalau lo kenalin diri lo dulu? Boleh. Jadi nama gue El Jabal Abiyakusuma. Oke, Biasa dipanggil Jabal. Jabal. Jabal, Kenapa double B. enggak El? Enggak. Karena Jabal itu artinya bukit dan di keluarga gue semuanya tuh namanya tuh nyambung. Oh gitu. Jabal yang mencolok di arti dari seluruh keluarga adik-adik gue gitu. Oke, jadi berarti nyari semua keluarga lu ada nama Jabalnya? Enggak, tapi nyambung kayak nih gue nih Jabal. Heeh. Jabal artinya bukit. Heeh. Adik gue Jingga, Jingga itu pelanginya. Wow. Jenar cahayanya. Jibril malaikat, jagat semestanya, jazira alamnya. Iya tanahnya land. Bermakna banget ya. Wow. Yes, Sumpah yes. tersentuh. Padahal cuma nama tapi kayak tersentuh. Jadi se-prepare itu orang tua lu ya untuk menamakan Iya. anak-anaknya. Anjay. Oke Bal, langsung aja kali ya ke intinya. Oke. Gua denger-denger ya, lu tuh termasuk atlet ya? Ya nggak sih? Bisa dibilang begitu. Atlet dayung. Atlet dayung ya, ya. Gimana bisa lu terjun ke dunia dayung? Jadi awalnya tuh gue nemenin nyokap gue. Mm-mm. Temennya itu dia sub instructor, coach di stand up paddle ini, dayungnya stand up paddle. Terus akhirnya gue nemenin, gue nyoba-nyoba juga. Pas nyoba-nyoba, gue bisa ngelakuin satu teknik yang dipakai pas di racing, pas di race, namanya pivot. Terus dia ngeliat, wah udah langsung bisa nih karena lumayan lancar walaupun jatuh-jatuh. Pas di hari itu gue langsung tertarik, terus diajakin buat gimana kalau misalnya jadi atlet gitu. Terus yaudah boleh. Akhirnya minggu depannya gue latihan lama-lama. Hampir tiap hari gue ke Ancol, gue latihan terus sampai ngikutin kejuaraan. Pertama kali ikutin kejuaraan itu di Kasal Cup. Kasal Cup. Kasal tuh kepala staf angkatan laut. Mereka bikin acara, bikin perlombaan dayung. Nggak cuma stand up paddle, ada kayak itu di Ancol. Oh. Kayak canoeing gitu-gitu. Salah satunya stand up paddle. Di situ belum juara. Oh belum juara. Tapi dapat penghargaan sebagai atlet termuda di saat itu. Di Wow. stand up paddle. Tepuk tangan dulu gak sih? Terus itu kan belum rezeki lah. Akhirnya dapat rezeki itu kapan? Rezeki menang. Dapat rezekinya itu pas di perlombaan kedua itu di Lampung. Di Drajas, ya. Oke. Itu jatuhnya nasional karena penghargaan tuh Pak Sandiaga Uno. Yang ya, dia ikut meramaikan juga. Wow. Setelah itu kan ada parade-parade, dia ikut gitu. Itu di situ setelah itu banyak sih karena nggak cuma di stand up paddle, di Dragon Boat. Dragon Boat tuh yang ngedayung rame-rame itu kanan kiri. Oh yang Itu kayak juga pacu jalur yang itu. pakai pacu jalur. Tapi kalau pacu jalur kan cuman festival kan, mereka nggak lomba setahu gua. Oke. Tapi yang kalau ini tuh boat depannya tuh pala naga, belakangnya buntut naga itu. Makanya dibilang Dragon Boat. Oh dia nggak ada yang gini-gini Nggak gitu? ada. Pure lomba. Oh wow. Ya. Itu satu bot itu berapa orang? Ada dua, ada yang 8 orang, ada yang 10 orang. Tapi kalau udah internasional tuh bisa sampai 20 orang, 30 orang, 50 orang ada. 80 ada. Oh iya 80. 80 ada setahu gue, seingat gue. Gimana itu kan harus kompak kan? Iya itu dia, makanya di situ tuh lebih ke kekompakan sih. Kalau di Dragon Boat itu dan tenaganya lebih menguras sih Dragon Boat ya dibanding stand up paddle menurut pengalaman pribadi. Karena
ya botnya kan gede, itu bener-bener kapal kan. Kapal yang harus ada mesin tapi kita dayung. Dirakit buat ada tempat duduknya gitu. Tapi si kapal ini tetap ada mesin? Nggak ada. Oh nggak ada? Mesinnya kita-kita nih manusia nih yang 8 orang ini. Wow. Wow. Iya. Berarti sebelum lu lomba itu pasti lu ada latihan fisik kayak Latihan. gitu. Latihannya tuh dibantu sama om gua, kebetulan dia PT juga di salah satu tempat gym. Terus dia ngebantu, ayo deh gue bantuin latihan fisik lo gitu. Hampir tiap sore, terus pagi sama sore, siangnya istirahat. Pagi itu biasanya lah jogging, sorenya weight training, malamnya istirahat, terus makannya dijaga, vitamin tiap hari. Sampai makanan-makanan yang gak enak tuh harus dimakan, telur campur pisang, ya gitu-gitulah. Nggak enak sebenarnya tapi ya jadi sehat sih. Bener. Tapi rata-rata yang nggak enak tuh sehat loh. Yes, that's Ya right. kan? Oke, itu pas yang apa tadi di Lampung itu juara berapa, Bal? Itu gue ikut 2, yang junior sama yang elit. Karena umur gue tuh di antara gue bisa masuk ke junior, bisa masuk ke dewasa. Oke, heeh. Di junior itu juara 3 di open man, juara 2. Iya. Keren banget, juara 3 dan juara 2. Tapi pernah meraih juara 1 nggak, Bal? Meraih juara 1 pernah waktu internasional di Bali, di Singaraja kalau nggak salah tempatnya. Wow. Buleleng. Ya, Juara 1 itu? 2 medali, 1 di junior, 1 di open man juga, masih di ya open man dan junior. Ih keren banget sumpah, keren banget gak sih? Keren banget ya. Gue yang bangga loh, padahal gue bukan nyekapnya. Oke, Bal. Tapi si pacu dayung ini, pacu dayung. Stand up pedal. Iya, stand up pedal ini kan berdiri tuh. Nah, itu lu selama latihan pernah jatuh-jatuh gak sih? Jatuh pernah, jadi sebenarnya tuh sebelum gua lomba-lomba, latihan ke fisik, terus ditambah latihan buat dulu tuh gue punya komunitas, bukan punya tapi gue masuk ke komunitas yang ngajak gue ini namanya Maliko. Dia punya program-program tuh kayak dari Ancol nih ke Pulau Cipir. Pulau Cipir kan cuman berapa kilo ya kita ngedayung ke sana. Gitu. Paling di situ tuh kecelakaan paling parah itu cuman ngederek orang. Karena kan rata-rata kalau misalnya kita lintas pulau gitu, kebanyakan orang-orang yang masih pemula kan. Itu mereka nggak bisa ngelawan anginnya. Jadi mau nggak mau gue bantuin di saat itu karena di situ juga ditugasin buat gue ngeguard. Ngedayung sampai untungnya deket sama pantai. Gue jatuh, kaki gue kram, gue nggak bisa berenang. Untungnya di situ kapal banyak kan, terus ada orang-orang nelayannya juga, langsung dibantuin, langsung evakuasi. Gue mikir dulu eksamen ya. Evakuasi. Iya. Itu berarti panik nggak pas kan kram tuh? Panik sih, pertama kan nafas udah hilang, nggak bisa berenang. Terus ya udah hampir tenggelam, badan udah lemes kan. Hampir blackout itu di dalam situ, tapi untungnya nggak di tengah laut. Untungnya masih udah deket banget sama pantai lah, tapi nggak bisa nge-reach pantainya aja. Masih dalam lah jatuhnya. Oke. Tapi itu termasuk pengalaman terburuk lu nggak? Itu jatuhnya ya sisanya kayak kalau di Ancol tuh jatuh kaki kena karang. Itu ya udah sih, karena emang banyak karang aja kan, dulu juga sering surut kan lautnya, jadi susahnya di situ doang, kebanyakan karang. Selain di Ancol lu pernah latihan di mana lagi? Di Ancol doang. Setelah itu kan mulai tuh alhamdulillah ya juara. Akhirnya dapat kesempatan buat main ke Jurnas. Main ke Jurnas dapat alhamdulillah dapat medali di perak sama perunggu. Terus dilirik sama Porda. Porda tuh sebelum Popnas. Jadi latihan ngebawa nama daerah. Habis itu di situ ya latihannya di Cilincing, di kali. Masih sebenarnya buat atlet
masih kurang fasilitasnya untuk tempat latihannya ya. Tapi ya buat tantangan sih oke sih. Tapi dengan keadaan kali yang menurut gue itu adalah kotor, lu pernah maksudnya selama latihan tuh di situ pernah jatuh Untungnya nggak? Untungnya enggak. Ya? Alhamdulillah. Karena emang berusaha udah kalau misalnya capek, gue udah biasa aja. Nggak mau gue dimaki-maki sama pelatihnya. Yang penting gue nggak jatuh. Oh gitu. Berarti lu berusaha untuk gue tidak akan menyentuh air ini gitu. Yes, iya. Oke. Paling yang nyentuh ya kaki, karena kan nyiprat-nyiprat kan dayung. Oh iya benar. Oke, sebelum lanjut, gimana kalau kita makan mie dulu? Boleh. Lu pasti Gua juga lapar kan lapar dari sih, Bintaro ke lumayan sih. gunung sini. Nih gue. Nih. Buka ya. Gunting nggak ada gunting. Gunting nggak ada gunting. Aduh. Atlet kita kasihan ini. Atlet. Udah enggak kan, tapi kan itu terakhir tuh pas gua di 2024 dan 2024 itu pun juga bukan, nih gua tuangin ya. Oh iya makasih. Act of service banget sih. Deh. Oh my god, thank you. Di Dragon Boat itu Heeh. nggak yang sampai terlalu fokus banget Oke. di 2024. Karena fokus sama kuliah. Kuliah sekolah itu 2024 masih sekolah. Aman. Berarti tadi terakhir di 2024 2024. Ya. Itu berarti masih SMA ya lu ya? masih SMA. Dan cara lu ngatur waktu lu antara dayung sama sekolah lu gimana? Itu bantuan dari nyokap gua. Dia ngebantu time manage waktu gua. Sekolah belajar terus kalau waktunya latihan ya latihan, tapi karena masih sekolah jadi latihannya pasti di weekend. Oh, oke. Berarti nggak mengganggu sekolah lu banget lah ya? Mengganggunya itu pas dipanggil Porda. Porda ya apa pelatihan daerah. Pelatihan daerah. Platda, terus ada Platnas. Ini masih di pelatihan daerah, terus nanti bakal naik ke Platnas kalau misalnya mau bawain nama Jakarta. Tapi sempat ke Platnas itu? Platnas belum. Oh belum. Karena nggak betah. Kenapa? Itu dispensasi, jadi dispensasi 3 bulan. Nyobain dulu di Platda. Sama ketua Platda ini disuruh lihat, coba dulu deh 3 bulan. Oke, 3 bulan. Belum nyampe 3 bulan udah nggak betah. Dan kepala sekolah juga bilang, kamu kalau misalnya mau dayung, kalau misalnya mau sekolah. Karena dispensasi gue juga banyak dulu. Oh iya benar. Jadi ya gue lebih memilih pendidikan dibanding, karena gue ngelihat gue di situ nggak menjanjikan buat gue. Kenapa gitu? Karena peluangnya kalau untuk di Platda. Sebenarnya gue pede, tapi gue bener-bener harus mati-matian dan ninggalin pendidikan. Gitu, gue ya karena gue lebih memilih pendidikan aja sih dibanding atlet, karena atlet kan ya gitulah. Gitulah, gue gak bisa ngomong banyak. Intinya lo lebih memilih untuk pendidikan lo Yes, inilah ya dibandingkan lo untuk menjadi seorang atlet. Ha. Oke. Tapi gue dapet informasi lo bukan cuman di dunia dayung ini doang. Ya, Tapi maksudnya dunia balap nggak sih? masuknya balap. Iya kan? Allah. Motorsport. Itu go-kart, benar? Go-kart. Gimana ceritanya lo bisa terjun ke dunia go-kart? Jadi awalnya itu udah di akhir-akhir SMA. Masih masuk ke sekolah, tapi udah kayak ya udah formalitas aja masuknya. Oke. Terus gabut pulang sekolah. Jadi teman-teman gue nih ada 5 orang, mereka main duluan nih di hari Selasa. Terus mereka ngabarin di grup. Ya kita iri dong, FOMO gitu. Udah kebesokannya lagi, karena inget tuh terakhir main rame-rame itu hari Rabu. Kita masih pakai Baju pramuka. Oke. Nah terus yang di hari Rabu itu 10 orang. Yang nyantol itu cuman 3.
Oh, yang temen ikut gue main nih, lagi? iya yang sampai akhirnya sekarang ada namanya gua, Feral dan Raffi. Oke. Temen gue, kalau Feral udah dari SD, Raffi juga udah dari SD, udah teman kecil lah ceritanya. Nyantol sampai sekarang, terus akhirnya ada sponsor yang seneng gitu ngeliat kita kegiatannya nggak cuma nongkrong gitu doang. Akhirnya mereka mau ngebantu, beliau mau ngebantu Oke. buat kita fokus. Awalnya kita fokus sebelum kita masuk ke kuliah, tapi sekarang beliau ini minta buat di go-kart itu saya biayain, kasar gitu. Tapi kalian fokus di kuliah, pendidikan. Kalian nggak boleh nggak kuliah. Nggak boleh fokus di dunia balap. Balik lagi, pendidikan lebih penting dibanding kita fokus ke atlet dari omongan-omongan yang gue dapet. Maksudnya, apa namanya, ilmu-ilmu yang gue dapet. Gitu, nyokap juga bilang, ya lebih mending kuliah. Bokap juga mending kuliah dibanding itu. Tapi kalau misalnya mau main, beliau ini bilang ya kalau misalnya kalian suntuk atau jenuh sama kuliah, kalian boleh main sentul gitu. Disiapin go-kartnya, disiapin sisa-sisanya gitu. Mau main ke luar negeri juga. Oh gitu, berarti intinya dalam seminggu nggak ada tuh kayak rutin ya hari ini atau enggak 3 hari seminggu 3 hari untuk Iya. latihan itu nggak ada berarti. Enggak. Kalau kayak gitu jatuhnya tuh harusnya kita udah jadi tim tetap dan itu emang timnya tuh udah ada sponsor tetap. Jadi tiap bulan tuh ada pemasukan dari sponsor. Nah ini kan sponsornya sponsor tunggal jatuhnya. Oke. Dan dia emang udah kenal sama, beliau ini udah kenal sama kita bertiga dari kecil. Oh. Jadi udah gue anggap beliau itu ya bokap gue juga gitu. Jadi dia tetap mementingkan, maksudnya dia aware juga lah sama gue, care juga sama gue gitu. Oke. Kalau dari go-kart ini ada nggak sih yang lu raih, Bal? Alhamdulillahnya ada. Nah kalau di go-kart ini lebih baik struggle ya dibanding pas dayung. Oh iya. Karena kalau di go-kart ini pertama karena jam tidur gue udah berubah. Kalau waktu masih SMA kan gue masih bisa ngatur kan. Dan emang gue bener-bener fokus banget dan gue bener-bener difokusin banget. Sampai gue punya PT. Jadi semua udah diatur hidup gue. Oh, oke. Sampai ke HP pun. Oh gitu. Iya. Habis itu kalau sekarang ya tugas semua di sini, terus apa namanya, sebelum tidur kita tiktokan dulu, begadang, ngerokok. Kalau sebelumnya kan ngerokok masih dikit kan. Ya itu jadi fisik lebih terkuras dan nggak yang karena emang sebenarnya kalau misalnya di dunia balap itu rata-rata semua itu dilatih dari mereka masih kecil. Bener-bener masih umur 9 tahun. Oke. Dari situ mereka udah dilatih sampai akhirnya bakatnya keluar sendiri. Oh iya. Gitu. Benar-benar. Kalau di umur-umur kita udah lumayan susah lah. Karena ada om gue emang dia udah pembalap rally. Dia bilang ya umur lu sekarang buat di Indonesia nggak bisa, di luar negeri bisa. Kenapa gitu? Ya karena gimana ya? Maksudnya di luar negeri itu lebih banyak networknya gitu. Oke. Pandangan gue ya. Kalau di Indonesia kayaknya, aduh gue takut lagi ngomongnya. Begitulah. Dia takut sendiri. Ya udah, daripada lu stuck Oh iya boleh karena boleh rasa boleh. takut, kita makan dulu Boleh, nggak boleh. sih? Takutnya lu masih deg-degan kan karena takut salah omongan tadi. Jadi kita makan dulu aja ya. Udah panas ya. Oke. Tapi kalau yang go-kart berarti hitungannya masih sampai sekarang, sedangkan si Dayung ini selesai di 2024. Iya, karena di Dayung itu gue mulai 2020 apa 21 gitu. 21 apa 22 gue lupa. Kalau go-kart kan baru 2025, kelar SMA. Oh iya benar sih. Iya. Apa namanya? Kalau go-kart sendiri setahu gue kalau balap-balap gitu kan suka ada perbedaan ya.
kayak misalnya mobil balap itu pasti ada kayak perbedaan, misal bannya itu ada yang khusus buat kering, keadaan Iya, kering, iya, ada yang iya, iya. keadaan basah. Go-kart juga kayak gitu nggak? Sama go-kart juga ada ban yang buat basah, ban yang buat kalau yang buat kering tuh namanya slick. Oke. Ya ban slick sama ban wet. Wet apa sih? Ban bahasa Inggrisnya apa? Aku blank sendiri. Wet tire sama Gue slick ikutan tire. mikir loh. Oke, terus? Ya di situ, tapi sekarang sih nah, kalau di rental, di lomba-lomba rental itu kalau misalnya hujan udah kita pakai slick tire. Kita nggak bisa ganti pakai wet tire. Soalnya ya kita kan go-kart disiapin. Kalau misalnya yang pakai go-kart sendiri rata-rata tuh 2 tak. Itu kita kan punya ban sendiri. Terus mesin kita bikin sendiri, mekaniknya sendiri gitu. Jadi kita punya persediaan sendiri lah. Kalau ya rental, kita hanya bayar, dapat perlengkapan misalnya helm, jaket, glove, balaclava, tinggal balap. Tapi ada perbedaan ini nggak? Segi si mobil go-kartnya ini. Maksudnya? Antara 2 tak sama 4 tak. Heeh. Ada. Kalau 4 tak ya itu bisa dipakainya tuh di kota-kota. Kalau 2 tak kan mereka mesinnya itu benar-benar mesin yang berisik kan. Oh, Nggak bisa kalau di kota dan polusi banget. Ya kalau 2 tak rata-rata pakainya tuh di sirkuit. Setahu gue sirkuit sih baru yang buat go-kart ya di Sentul. Baru di Sentul situ Karting Internasional. Itu dulu sih rame itu buat sekarang udah nggak keurus banget kayaknya. Tapi aspalnya baru sih, cuman ya dari dulu tuh Sentul Karting ke Sentul Gede. Sentul kecil ke Sentul Gede itu jalanan itu nyatu. Sekarang udah jadi udah beda. ya harus lewat gang gitu. Padahal internasional kan itu. Udah nggak keurus lah jatuhnya. Oke Bal, tadi kan gue udah nanya banyak banget ya ke lu, dari mulai dayung, terus juga Yes. go-kart, terus juga musik. Nah sekarang gue mau ngajuin pertanyaan, aka bacain pertanyaan dari teman-teman semua. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Kak Jabal, minta tips dong buat mulai balapan bagi pemula kayak aku. Pemula. Ya gue juga sebenarnya masih pemula sih. Pemula tapi juara. Alhamdulillah. Ya lebih sering latihan sih. Lebih bisa karena kalau di balap tuh yang dilihat dari kalau misalnya di track tuh visionnya, terus apa namanya mental. Mental tuh paling berpengaruh tuh. Karena ada orang yang jago, tapi mentalnya nggak ada. Pasti di ujung-ujungnya di akhirnya drop dia. Itu udah pasti. Jadi ya lebih ke mental, fisik, dan itu lagi jatuhnya critical thinking nggak sih? Jadi situ sih. Berarti Lebih ke banyak latihan aja. Oke. Pertanyaan kedua ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan Pertanyaan kedua. Apakah sudah ada ketertarikan dari kecil dengan dunia balap? Enggak. Gue baru ikut go-kart itu di 2025 kemarin. Dan gue baru nggak pernah tahu ada balap go-kart justru waktu kecil. Karena dulu tuh ngikutinnya bola justru. Tapi pas di futsal pun juga nggak tekun. Karena emang orangnya justru gue jujur kemudian sih. Nggak, ya kalau misalnya gue nggak mau, nggak gitu. Kalau misalnya mau. Oke. Berarti pernah ya di futsal juga? Futsal pernah. Tapi Basket? enggak, ya futsal cuma main-main sama temen sih. Basket enggak? Basket gue nggak bisa sama sekali. Kirain. Oke, lanjut pertanyaan 3. Pertanyaan ketiga, ceritain bagaimana bisa masuk dunia balap dong, apalagi go-kart. Singkat aja nih, singkat. Ya itu tadi kita main sama teman SMA, terus akhirnya nyantol. 3 orang nyantol nih. Terus ada pihak sponsor beliau yang mau support gitu, terus akhirnya ya diterusin sampai sekarang.
Begitu. Oke. Sebenarnya udah diceritain ya soal Sebenarnya itu. diceritain. Intinya pasti terjawab banget walaupun sesingkat ini. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Sebenarnya pertanyaan keempat itu ada 2 pertanyaan tapi kita jadiin satu aja. Karena sama. Spill kecelakaan terparah selama jadi pemain go-kart. Pernah crash yang mengancam nyawa nggak? Untungnya nggak pernah. Ya belum pernah crash sih. Sejauh ini di go-kart. Paling parah apa ya? Iya sih belum ada. Nggak ada sih. Jangan. Paling ya sakit-sakit badan kan, ada G-force kan. Entah pas belok ke banting. Nih kemarin habis latihan sentul nih masih kerasa nih di bagian ribs. Tapi kan ada rib protector kan. Walaupun pakai rib pun juga tetap kerasa kalau misalnya jarang latihan fisik. Karena jujur ya gue jarang latihan fisik juga sekarang. Gitu. Tapi sakit banget. Enggak. Awal-awal pertama kali gue nyoba karting yang bener-bener di sirkuit. Itu G-force-nya kerasa banget, badan gue bener-bener gak bisa jalan. Wow. G-force, leher, dan lain-lain itu semua sakit. Wow. Badan, kaki. Karena kaget ya sama G-force. Soalnya kan biasa main go-kart cuman ya udah belok, paling pegel di tangan. Kalau ini bener-bener semua otot. Kacau, makanya kok ya jatuhnya motorsport itu dunia balap, dunia olahraga yang bahaya. Paling bahaya sih kayaknya ya menurut gue. Olahraga paling bahaya. Walaupun nggak crash sampai guling-guling, tapi tetap aja ya. Iya. Ada rasa nyeri-nyerinya dikit lah. Iya. Sampai memar justru kok itu. Oh iya. Sampai memar waktu pertama kali ya. Wow. Karena kan badan masih kaget kan. Terus setelahnya ya udah sakitnya paling pegel-pegel doang. Urut abis itu. Enggak. Didimin. Justru nyokap gue bilang jangan diurut kalau misalnya kayak gitu. Biarin relax aja badannya. Oh gitu. Kecuali kalau misalnya otot tegang, itu ya ada sport massage. Itu pakai sport massage. Kalau diurut tuh justru lebih bahaya. Makanya setiap kecelakaan walaupun di dayung pun gue juga nggak pernah urut. Kalau misalnya ada gimana-gimana. Karena waktu di mes pun juga ada sport massage-nya. Jadi tiap habis latihan nih, soalnya di mes itu kan gue latihan sehari 3 kali. Pagi lari, di siang itu gue bisa weight training atau enggak ada alat yang ngedayung. Jadi nggak di darat, nggak di laut. Nggak di laut. Dayung di darat gimana? Sorenya baru latihan teknikal di laut, latihan ngedayungnya. Oke. Kita next ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Kalau ngebut atau belokan, lehernya suka pegel nggak sih? Yang pegelnya di belokan. Oke. Iya, G-force di situ kerasa. Karena lu udah kenceng nih. Sebenarnya pas kenceng sih lumayan sih ketarik. Tapi kan ada Hans kan namanya. Hans itu ngebantu. Tapi Hans ini cuma bisa dipakai sama helm yang support. Jadi di helm itu nanti di bagian belakang sini tuh ada bolongan yang nge-connect ke Hans-nya. Jadi dia ngebantu lah leher lu tuh nggak kayak gini. Yang bikin lu sakit tuh karena pertama helm berat. Pas lu belok otomatis kepala lu kebuang ke kiri dong kalau bisa belok kanan. Betul. Dan lu nahan. Nah, itu yang akhirnya jadi pegel di sini. Karena kondisinya pas belok juga kenceng. Gitu, nggak kayak rental. Yes. Berarti sakit seluruh badan ya kalau seluruh badan sih jatuhnya. Oh my god. Tadi gue pengen minta ajarin, gak jadi deh. Gak jadi. Rental aja, rental kan di kota-kota, nggak terlalu kenceng. CC-nya 270. Tapi limitnya rata-rata ya udah 50, 60 paling kenceng. Tapi takut nggak jadi takut biru-biru juga. Nggak bakal biru-biru lah kalau rental mah. Ya udah nanti kita coba kali boleh. Kita coba. Oke, Jebak. Pertanyaan terakhir deh. Di balik sosok yang hebat pasti kan ada orang hebat. Lu ada support system nggak sih? Udah pasti orang tua sih. Orang tua. Bokap nyokap. Orang tua, caciu aja. Orang tua gua. Tuh orang tua, teman-teman. Selain orang tua. Kompak. Ini muka gua merah nih kayaknya.
Ayo lanjut yuk. Ya di Teman. enggak lebih karena maksudnya kan harus ngatur kehidupan gue, pola makan gue. Sekarang pas gue kuliah pun juga gue nggak ngekos kan. Jadi semua tuh masih diatur sama nyokap. Ya kalau sama bokap udah pisah rumah. Jadi sekarang sih yang lebih ini ke nyokap yang ngatur semua hidup gue. Maksudnya dia bener-bener dari awal lah, kayak dayung kan juga, pas dayung tuh gue dateng latihan tuh sama nyokap. Dia nemenin gue sampai sekarang pun. Akhirnya dia ini jadi apa ya, jatuhnya atlet lari gak sih? Karena dia udah ikut ini trail run sampai kemarin terakhir tuh di mana ya, Merbabu kalau nggak salah. Wow. Ya udah gue dibalap dia di trail run. Awalnya di dayung sama-sama. Ya, dia yang support gue banget deh. Berarti nyokap lo keren banget ya? Yes. Sumpah gue selain bangga sama anaknya, bangga juga sama nyokapnya. Keren-keren, kirim salam buat nyokap lo ya. Oke. Keren banget, bilang, tante keren banget tante. Ini nanti gue kasih nih videonya. Tante keren banget tante, terharu banget. Tutor ya tante, nanti kita ngobrol-ngobrol tante. Betul. Oke, Jabal, ada nggak pesan buat teman-teman semua? Pesan. Iya, dari atlet dayung dan pembalap go-kart ini. Lebih ke hidup sehat sih. Karena gue ngerasain pas di hidup sehat dan pas nggak di hidup sehat, perbedaannya jauh banget. Badan gue tuh kalau misalnya pas hidup sehat ya, bangun pagi itu badan gue bukan lemes, tapi malah gue push up tuh masih kuat pagi-pagi. Sekarang gue udah nggak, karena begadang itu. Yang tadi gue tidur tuh 8 jam dan kadang pun 6 jam, nggak lebih dari 8. Karena lebih dari 8 jam pun juga sebenarnya nggak baik. Oh gitu, berarti benar-benar harus stuck di 8 jam ya? Iya, dan siang tuh gue pasti ada power nap. 10 menit, atau enggak ya paling lama sejam kalau misalnya emang ada waktunya. Ya sejam sih bukan power nap sih, tapi ya lebih ke istirahat siang buat ngebalikin energi gue gitu. Bahkan waktu gue lagi latihan, karena gue latihan dari pagi sampai sore. Waktu masih komunitas, itu pun masih komunitas, tapi ya balik lagi itu karena nyokap gue selalu di samping gue. Ya bukan dijaga sama nyokap gue. Semuanya akhirnya siang gue ya udah tidur dulu di mobil gue 10 menit lah kalau misalnya lagi di Ancol mah. Terus balik lagi latihan atau enggak ngelatih, ngebantu coach gitu. Karena ya jatuhnya udah kenal juga kan sama coach, jadi dia ngerasa percaya oh bisa nih ngelatih gitu. Gitu. Berarti intinya adalah hidup sehat. Hidup sehat. Itu pesan dari Jawa. Yes. Oke, gila seru banget nih ngobrol pada malam hari ini. Dari cerita lo ya Jabal, gue tuh jadi belajar kalau hidup tuh nggak harus satu jalur buat tetap menyala. Ya. Kadang kita tuh bisa ngebut di aspal, kadang juga kita bisa tenang di air. Yes. Tapi selama lo punya bara dalam semangat diri lo ini, semuanya tuh bakal terus hidup, bener nggak? Dan hobi gue juga naik gunung. Wow. Iya, ini udah habis ya waktunya ya. Iya. Ya udah. Kapan-kapan lagi Gua lupa kita bahas naik gunung ya. Iya. Kayak berdua aja deh, nggak usah di podcast. Kalau gunung itu lebih Nggak gitu. Maksudnya mau tahu juga tentang gunung, nggak apa-apa kan Jabal? Mungkin abis inilah ya, masih ada waktu. masih ada Iya. DPR. Udah yang lain gak usah tahu. Bercanda coba. Tante bercanda ya Tante. Oke. Kita masuk ke closing ya. Thank you buat Jabal udah main-main ke Bakar Bara. Makasih udah ngasih pengalaman dan juga inspirasi buat kita semua. Amin, amin. Semoga lu terus berprestasi, terus juga makin menyala dan makin banyak orang yang kebawa sama semangat lo. Amin. Buat kalian semua, jangan lupa nonton terus Bakar Bara di YouTube channel Laboratorium Komunikasi TVUP. Dadah! Ayo kita makan mie.